masih jadi perdebatan banyak orang soal melemahnya rupiah terhadap US dollar. Di beberapa short video Baiklah yang ngomongin soal rupiah, ada aja yang komen kayak gini. Ngerasa kalau harga di Indonesia masih murah-murah aja. Nah, waktu Baiklah bikin short yang ngebandingin Rp100.000 di Indonesia dengan negara lain, banyak juga yang bilang perbandingannya nggak apple to apple karena nggak memperhitungkan pendapatan masyarakat di masing-masing negara. Padahal, tujuan video itu kita cuma mau nunjukin kalau Rp100.000 dibawa ke luar negeri bisa dapet apa aja. Dari situ kelihatan lah kalau nilai tukar rupiah memang lebih lemah dibandingkan banyak mata uang negara lain. Bukan mau ngeliat pendapatan dan pengeluaran negaranya. Tapi karena ada yang minta bandingin antara pendapatan dan pengeluaran negara, di video ini kita akan bahas itu. Nanti biar kita semua bisa nilai apakah tinggal di Indonesia itu murah atau mahal sih. Sebelum lanjut, jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel YouTube Baiklah ya. Sebelum ngomongin perbandingan, kamu harus tahu dulu sebenarnya kenapa sih rupiah itu bisa makin melemah terhadap US dollar. Alasan yang pertama, nggak jauh-jauh dari konflik di Timur Tengah yang bikin harga minyak dunia naik. Karena Indonesia masih mengimpor minyak dan menggunakan dolar Amerika Serikat untuk bertransaksi, kebutuhan dolar ikut meningkat. Jadinya, dolar menguat dan rupiah melemah. Bukan cuma itu, lembaga internasional seperti Moody's, Fitch, dan S&P yang punya tugas menilai kesehatan keuangan suatu negara itu nganggep kalau Indonesia punya resiko utang yang tadinya stabil jadi negatif. Istilahnya, ekonomi Indonesia lagi dapat raport merah dan bikin investor narik investasinya. Hal lain yang bikin rupiah makin melemah itu program-program pemerintah yang butuh banyak biaya. Akibatnya, banyak investor khawatir soal defisit anggaran dan kebutuhan utang negara bisa meningkat. Intinya, semua ini tergantung sama kebutuhan dolar US dan kondisi Indonesia yang mempengaruhi pandangan investor. Jadi, apa-apa kelihatan mahal karena rupiah yang melemah ini. Tapi, kalau dibandingin sama pendapatan dan pengeluaran di negara lain, negara Indonesia itu masih tergolong murah atau enggak ya? Nah, sekarang kita bakal mulai ngomongin perbandingan rata-rata pendapatan dan pengeluaran di Indonesia dengan negara lain. Rata-rata pendapatan per kapita Indonesia sekitar $4,47.000 per tahun. Data ini berdasarkan Trading Economics. Tapi, rata-rata pengeluaran per kapita Indonesia sekitar $1,1.000. Artinya, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan sekitar 23% dari pendapatan per kapitanya. Gimana sama negara lain? Kalau di negara tetangga kita, Singapura, pendapatan per kapitanya di tahun 2025 sekitar $68,900 dengan pengeluaran $24.000 per tahun. Artinya, rata-rata masyarakat Singapura menghabiskan sekitar 34,8% dari pendapatan per kapitanya. Kalau di Cina, pendapatan per kapitanya di tahun 2025 sekitar $13,800 dengan rata-rata pengeluarannya $4,900. Artinya, rata-rata masyarakat Cina menghabiskan sekitar 36,57% dari pendapatan per kapitanya. Di Korea Selatan, pendapatan per kapitanya di tahun 2025 sekitar $36,200 dengan rata-rata pengeluarannya $15,400. Artinya, rata-rata masyarakat Korea Selatan menghabiskan sekitar 42,54% dari pendapatan per kapitanya. Kalau kita keluar dari Asia, di Amerika Serikat pendapatan per kapitanya sangat jauh di atas Indonesia. Di tahun 2024, pendapatan per kapitanya sebesar $104,200 dan pengeluaran rata-ratanya $78,500. Artinya, rata-rata masyarakat Amerika Serikat mengeluarkan 75,3% dari pendapatan per kapitanya. Dari semua angka-angka ini maksudnya gimana sih? Sini aku jelasin di bagian selanjutnya. Menariknya, punya pendapatan yang lebih tinggi ternyata nggak otomatis bikin pengeluaran terasa lebih ringan. Di Indonesia, rata-rata pengeluaran per kapita sekitar 23% dari pendapatan per kapitanya. Sementara di Singapura dan Cina, porsinya sudah sekitar sepertiga dari pendapatan. Di Korea Selatan bahkan hampir setengahnya. Amerika Serikat lebih besar lagi. Walaupun pendapatan per kapitanya jauh lebih tinggi, rata-rata masyarakat juga menghabiskan sebagian besar uang yang mereka miliki untuk berbagai kebutuhan.
Porsinya bahkan tembus lebih dari 75% dari pendapatan per kapita. Artinya, makin tinggi pendapatan suatu negara, belum tentu biaya hidupnya terasa makin murah. Soalnya, gaji yang lebih tinggi seringkali dibarengi dengan harga rumah yang lebih mahal, biaya kesehatan yang lebih tinggi, transportasi yang lebih mahal, dan kebutuhan lainnya yang juga tinggi. Tapi, jangan buru-buru menganggap Indonesia sejahtera, cuma karena persentase pengeluarannya lebih kecil. Bisa aja biaya hidupnya memang lebih murah, tapi karena daya beli masyarakatnya masih terbatas, sehingga pengeluarannya nggak sebesar negara-negara yang lebih kaya. Di sisi lain, walaupun warga Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat menghabiskan porsi pendapatan yang lebih besar, uang yang tersisa setelah pengeluaran tetap bisa jauh lebih banyak daripada Indonesia karena pendapatan mereka memang lebih tinggi sejak awal. Intinya, angka pengeluaran nggak bisa berdiri sendiri. Kita juga perlu lihat berapa besar uang yang masuk dan berapa yang masih tersisa setelah kita pakai buat hidup sehari-hari. Nah, oke. Jadi, apakah hidup di Indonesia lebih murah? Iya, kalau dibandingin banyak negara lain. Biaya hidup di Indonesia memang cenderung lebih murah, tapi bukan berarti kondisi ekonominya otomatis lebih oke. Soalnya, pengeluaran masyarakat Indonesia yang lebih rendah belum tentu karena semua barang di sini murah. Bisa aja karena banyak orang yang memang harus lebih hemat karena uang yang dimiliki terbatas. Belum lagi, kondisi di Indonesia juga berbeda-beda tergantung daerahnya. Ada tempat yang biaya hidupnya masih ramah di kantong. Ada juga yang harga kebutuhan sehari-harinya gede banget. Begitu juga soal pendapatan. Meskipun pendapatan per kapita Indonesia tercatat sekitar 4,47 ribu US dollar per tahun atau 6,7 juta rupiah per bulan, kenyataannya masih banyak banget orang yang penghasilannya jauh di bawah itu. Karena itu, jangan langsung nganggap Indonesia lebih enak cuma karena biaya hidupnya kelihatan lebih murah ya. Kalau menurut kalian, biaya hidup di Indonesia sekarang masih terasa murah atau efek melemahnya rupiah udah kerasa dari sekarang? Tulis komenmu di kolom komentar ya.